Saya Satoru, seorang pria lajang berusia hampir 30 tahun dengan kehidupan yang hampir hancur. Dulu saya seorang mangaka di sebuah perusahaan. Namun sayangnya, saya dipecat. Tanpa pilihan lain, saya mulai bekerja sebagai kurir makanan. Namun, saya bukan orang biasa. Suatu hari, saat mengantar pesanan, saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Tanpa sadar, waktu berputar mundur sebentar. Ini terjadi lagi. Ini adalah fenomena supernatural yang sudah saya kenal, dan saya menyebutnya revival. Fenomena ini hanya terjadi dalam satu kondisi, ketika bencana besar akan datang. Seolah-olah takdir memperingatkan, mengembalikan saya 1 hingga 5 menit ke masa lalu, agar saya bisa menyadari kesalahan, dan mencegah tragedi sebelum terjadi. Saya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang harus saya cegah? Saat itu, saya memperhatikan sebuah truk yang melaju tak terkendali di dekatnya. Saya langsung menyadari pengemudi pingsan, dan truk itu melaju dengan kecepatan penuh. Lebih buruk lagi, seorang anak sedang menyeberang jalan, sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Saya tahu ini adalah bencana. Truk itu akan menabrak anak itu. Pada saat-saat terakhir, saya meraih setir, mengarahkannya hanya beberapa sentimeter, cukup untuk menyelamatkan anak itu dari kematian yang pasti. Namun, sebelum sempat bersorak atas keberhasilan saya, mobil lain, dari arah berlawanan menabrak saya. Saya dibawa ke rumah sakit, di mana kolega saya Airi, datang menjenguk untuk memeriksa kondisi saya. Setelah tinggal sebentar bersama saya, dia pergi. Untungnya, luka saya tidak serius, jadi saya segera keluar dari rumah sakit dan pulang. Di sana, saya melihat ibu saya sudah menyiapkan makanan dan merawat saya. Saat ibu saya menonton TV, muncul berita tentang kasus penculikan anak. Ini membangkitkan kenangan lama, kenangan yang terjadi saat saya masih kelas 5. Ibu menoleh dan bertanya kepada saya, "Apakah kamu masih ingat kasus itu? Kamu juga berada dalam bahaya besar saat itu." Saya mencoba mengingatnya, tetapi awalnya saya tidak ingat banyak. Namun, saat saya terus memikirkannya sepanjang malam, ingatan itu muncul kembali. 2 teman masa kecil saya diculik dan dibunuh dalam keadaan yang mengerikan. Seorang pemuda bernama Yuki dituduh, tetapi kepribadiannya tidak seperti seorang pembunuh. Dia adalah orang yang baik hati, seseorang yang tidak akan pernah melakukan kejahatan yang begitu keji. Namun, dia tetap ditangkap dan kasusnya ditutup. Suatu hari, saat saya dan ibu berbelanja di supermarket, saya mengalami revival lagi. Saya segera waspada dan mulai mencari sesuatu yang tidak biasa di sekitar saya. Saya bahkan bertanya kepada ibu saya, apakah dia melihat sesuatu yang aneh. Dia memindai sekeliling tetapi tidak melihat apapun, sampai pandangannya tertuju pada seorang pria yang tampak mencurigakan yang memegang seorang gadis dengan cara yang tampak tidak wajar, seolah-olah dia berniat menculiknya. Begitu pria itu menyadari dia sedang diawasi, dia panik dan melepaskan gadis itu. Namun, dia bukanlah target yang mudah untuk dilepaskan. Dia mulai mengikuti saya dan ibu saya sepanjang jalan pulang. Ibu saya menyadari bahwa pria itu mengetahui alamat rumah kami, tetapi alih-alih panik, dia mencoba mengingat wajah pria itu. Lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengenali mata itu. Ingatannya mulai muncul kembali sampai dia benar-benar mengenalinya. Tanpa ragu, dia menelepon seseorang yang pernah bekerja bersamanya, dan mengatakan dia perlu mengunjungi mereka, karena ada informasi penting yang perlu mereka ketahui. Malam itu, saat dia dalam perjalanan pulang, bertekad untuk memberitahu saya kebenaran, dia tiba-tiba diserang. Sebilah pisau tajam menusuk dadanya. Itu dia, penjahat yang menculik dan membunuh anak-anak. Dia membunuh ibu saya di tempat, menyadari bahwa dia telah mengungkap identitas aslinya. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat si pembunuh di sana, tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, atau mengenalinya. Saat saya masuk ke dalam, saya berteriak, "Bu, mengapa kamu membiarkan pintu terbuka?" Tapi, pemandangan di depan mata saya membuat seluruh tubuh saya seperti tersengat listrik. Ibu saya terbaring berlumuran darah, dengan pisau tertancap dalam di tubuhnya. Saya berteriak ngeri, menarik perhatian tetangga. Tetapi alih-alih membantu, mereka percaya bahwa saya adalah si pembunuh. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh? Bagaimana mereka bisa menuduh saya setelah semua yang saya lalui? Si pembunuh yang sebenarnya memang sangat licik. Dia menelepon polisi tentang kejadian itu, mengatur jebakan agar saya dituduh membunuh ibu saya sendiri. Polisi tiba di tempat kejadian, tetapi kejahatan itu direncanakan dengan hati-hati, dan bukti telah direkayasa untuk melawan saya. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Saya tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Saya kehilangan ibu saya, dan sekarang saya dituduh membunuh yang tidak pernah saya lakukan. Anehnya, revival terjadi lagi. Tetapi kali ini, ketika saya membuka mata, saya melihat diri saya kembali ke masa sekolah dasar. Saya telah melakukan perjalanan waktu 18 tahun ke masa lalu. Astaga, mengapa saya kembali sejauh ini? Pasti ada alasan untuk ini. Saya mulai berpikir, menganalisis situasi di sekitar saya. Apa yang membawa saya kembali ke sini? Apa hubungannya ini dengan pembunuhan ibu saya?
Mungkinkah si pembunuh sudah ada di sekitar sini, selama bertahun-tahun saat saya masih bersekolah? Lalu saya menyadari kebenaran yang mengerikan. Orang yang membunuh ibu saya juga adalah orang yang menculik dan membunuh anak-anak. Saya juga mengerti mengapa ibu saya menjadi target. Ketika ibu saya melihat pria itu mencoba menculik seorang gadis kecil, dia mengenalinya, dan hal itu menyebabkan kematiannya. Jika saya ingin menyelamatkan ibu saya harus menghentikan kasus penculikan dan mengakhiri rencana si penjahat. Itu berarti mengubah masa depan, memastikan ibu saya akan hidup. Saya mulai mengingat setiap kenangan di masa lalu, sampai saya mengingat seorang teman sekelas bernama Kayo. Saya ingat betul bahwa serangkaian penculikan dimulai dengan dirinya. Tetapi mengapa dia menjadi sasaran? Saya menemukan bahwa Kayo adalah seorang gadis yang kesepian, tanpa teman, menjadikannya target yang sempurna bagi seorang penculik. Tanpa ragu, saya mendekati Kayo, dan melalui percakapan, saya menyadari bahwa gadis itu tidak hanya pendiam. Gadis itu menderita hal-hal yang seharusnya tidak dialami oleh anak manapun. Dengan pengamatan yang tajam, saya melihat memar di tubuh gadis itu, dan saya tahu betul bahwa gadis itu dipukuli dan dianiaya oleh orang tuanya. Bertekad untuk melindungi Kayo, saya memutuskan untuk mendekatinya lebih dekat, untuk mencegah si penculik mengincarnya lagi. Saya mengundangnya ke pesta ulang tahun saya, pada tanggal 2 Maret dan bertanya, "Kamu akan datang kan?" Gadis itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Saya bertekad untuk menjaga Kayo tetap aman. Oleh karena itu, saya membuat keputusan. Kasus penculikan dimulai dengan Kayo pada bulan Maret. Saya ingat membaca di catatan bahwa dia berusia 10 tahun pada saat itu, sementara anak-anak lain yang diculik semuanya berusia 11 tahun. Itu hanya berarti satu hal. Gadis itu diculik sebelum ulang tahunnya. Itu berarti, saya perlu mencari tahu tanggal lahir pasti Kayo untuk menentukan kapan dia diculik. Saya bertanya langsung kepada gadis itu, tetapi dia menolak untuk memberitahu saya. Saya tidak menyerah, jadi saya menyelinap ke dalam lemari arsip sekolah untuk mencari nama gadis itu, dan melihat kapan ulang tahunnya. Saat itu, guru memergoki saya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Mencoba menyembunyikan tindakan saya menjawab, "Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin tahu kapan ulang tahun Kayo." Guru itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu kamu tertarik pada gadis itu. Ngomong-ngomong, ulang tahun Kayo adalah pada tanggal 2 Maret. Saya tercengang. Itu berarti ulang tahun Kayo sama dengan saya, dan itu juga berarti gadis itu akan diculik pada tanggal 1 Maret. Saya harus melindunginya pada hari itu. Setelah itu, saya memutuskan untuk pergi menemui Yuki, pemuda yang dituduh secara salah, untuk memastikan bahwa dia bukan pembunuh yang sebenarnya. Dan memang benar, saya menyadari bahwa tidak mungkin Yuki adalah pelakunya. Hal ini semakin memperkuat tekad saya untuk melindunginya dari tuduhan palsu yang menantinya. Setelah itu, saya mengunjungi Kayo di rumahnya. Tetapi ketika saya menekan bel pintu, tidak ada yang menjawab. Saya melihat jejak kaki di tanah dan tas yang tertinggal di depan pintu, yang membuat saya resah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, saya memutuskan untuk memanjat melalui jendela kamar di sebelahnya, dan apa yang saya lihat di dalam membuat saya kaget sekaligus jijik. Saya melihat Kayo terbaring di lantai, dalam kondisi yang mengerikan. Saat saya mendekat, gadis itu berkata dengan lemah, "Jangan mendekat." Sebelum saya bisa mengatasi situasi, ibu gadis itu masuk dan berkata dengan dingin, "Ada apa Kayo? Kamu mengurung diri lagi di kamar ini, gadis manja ini." Saya menatapnya dengan marah dan bertanya, "Mengapa Anda memperlakukan putri Anda seperti ini?" Ibu gadis itu menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak melakukan apapun padanya. Tanyakan saja padanya." Kayo menatapku dengan mata sedih dan berkata, Aku hanya jatuh." Jelas karena kekerasan ibunya, Kayo menjadi target yang sempurna bagi si penculik. Siapapun yang melihat gadis itu dalam kondisi ini akan menganggapnya sebagai anak yang terlantar, seseorang yang kepergiannya tidak akan langsung diperhatikan. Saya bertekad untuk menyelamatkan Kayo tidak hanya dari penculik, tetapi juga dari ibunya sendiri. Setelah mengamati gadis itu, saya menyadari bahwa dia selalu terlambat sekolah pada hari Senin. Alasannya adalah ibunya menganiaya dia di akhir pekan, lalu mencoba menutupi memar dengan menunda kepulangannya ke sekolah, agar tidak ada yang memperhatikan tanda-tanda itu. Saya pergi menemui guru untuk melaporkan masalah ini, tetapi saya terkejut dengan reaksi guru tersebut. "Pak Guru, Bapak sudah tahu kan?" Saya bertanya, "Jika Anda tahu, mengapa Anda tidak melakukan apa-apa? Mengapa Anda tidak melindunginya?" Guru itu menghela napas dan menjawab, "Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mudah bagi kami untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi siswa. Kami semua tahu, Kayo selalu kesepian. Kami memanggil pekerja sosial anak untuk memeriksa gadis itu berkali-kali, tetapi dia selalu berusaha menghindari mereka, tetapi suatu hari kami akan membebaskannya dari ibunya." Saya kembali ke Kayo dan terus menghabiskan waktu bersamanya, berbicara dengannya, dan membuatnya merasa tidak terlalu kesepian. Saya mulai merasa seperti saya benar-benar membuat perbedaan. Saya benar-benar mengubah masa lalu pikir saya.
Saya ingat pernah ke tempat ini sebelumnya, tetapi saat itu saya sendirian. Ini adalah bukti bahwa saya mengubah masa depan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, saya melihat Kayo tersenyum. Pada hari Sabtu, hari di mana dia biasanya dipukuli, saya pergi ke rumahnya, dan bertanya kepada ibunya, apakah gadis itu akan ikut tur ke Museum Sains bersama kami? Kami tidak bermain. Kami akan belajar. Ibu gadis itu dengan dingin menjawab, tidak, kami punya urusan di rumah. Lalu dia menoleh ke Kayo dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kamu mau pergi? Untuk pertama kalinya, Kayo melawan ibunya dan berkata, aku mau pergi. Ibunya menjadi marah dan akan memukuli gadis itu. Tetapi pada saat itu, ibuku datang ke pintu dan campur tangan. Biarkan anak-anak pergi bersama, katanya. Tidak apa-apa. Di bawah tekanan yang meningkat, ibu Kayo akhirnya menyerah dan Kayo pergi ke museum bersamaku. Kami bersenang-senang bersama. Namun, dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba merasakan firasat yang aneh. Peristiwa ini tampaknya akrab. Apakah saya mengulangi kesalahan masa lalu? Tidak, saya tidak bisa menyerah. Saya harus terus berusaha. Di akhir hari, semua orang kembali ke rumah, dan semuanya tampak baik-baik saja. Hari yang menentukan, tanggal 1 Maret. Pada hari ini, saya tidak meninggalkan Kayo, bahkan sedetik pun. Ketika hari berakhir tanpa ada kejadian, saya merasakan gelombang kelegaan dan kegembiraan. Saya berhasil. Saya telah mencegah penculikan gadis itu. Saya benar-benar mengubah masa depan. Pada tanggal 2 Maret kami mengadakan pesta ulang tahun untukku, yang juga merupakan ulang tahun Kayo. Kami bersenang-senang dengan teman-teman, bermain, tertawa, dan menikmati saat ini. Setelah itu, satu persatu, semua orang kembali ke rumah. Tetapi keesokan paginya, ketika saya tiba di sekolah, saya terkejut. Kayo tidak ada di sana. Gelombang kengerian melanda saya, dan saya bergegas ke rumahnya, tetapi tidak menemukan gadis itu dimanapun. Segera setelah itu, hilangnya gadis itu secara resmi diumumkan. Saya jatuh dalam keadaan syok. Apa? Semua yang saya lakukan sia-sia. Saya pikir saya telah mengubah hari ketika gadis itu diculik, jadi mengapa dia masih diculik? Dan kemudian peristiwa tragis serupa terjadi lagi. Lebih banyak anak diculik. Yuki dituduh secara salah dan ditahan seperti sebelumnya. Saat itu, saya terseret kembali ke masa kini. Tidak ada yang berubah. Ibuku masih datang dan pergi. Saya masih berlari dari polisi. Kayo menghilang. Satu-satunya perbedaan adalah, tanggal kematiannya telah bergeser, dari tanggal 1 Maret menjadi tanggal 3 Maret. Tetapi saya menolak untuk menyerah. Saat saya berlari, rekan saya Airi muncul dan menyelamatkan saya. Dia menatap saya dengan tegas dan berkata, saya yakin Anda tidak membunuh ibu saya. Pasti ada seseorang yang menjebak Anda. Lalu dia menambahkan, jangan khawatir. Saya akan pulang ke rumah Anda, dan membawakan Anda beberapa pakaian dan makanan. Anda tinggal di sini dan jangan bergerak. Tetapi ketika dia sampai di rumah, dia menghadapi kejutan yang mengerikan. Sebuah pesan tiba di ponsel ibuku, tetapi bukan dari ibuku. Ponsel itu ada di tangan si pembunuh. Pesan berbunyi, jangan bergerak. Darah Iris serasa membeku. Ketika dia membuka pintu, asap tebal memenuhi udara. Api sedang membakar rumah. Udara menjadi pengap dan Airi mulai kehilangan kesadaran. Saya bergegas menyelamatkannya dan menemukannya di sana. Bersama dengan Satoru, dia berkata kepada saya, biarkan dia saja. Lari, Satoru. Aku akan menyelamatkannya. Jangan membahayakan dirimu. Ketika saya melarikan diri, gadis itu diam-diam menempatkan ponselnya di telinga saya, tanpa saya sadari. Setelah melarikan diri, saya menemukan ponsel itu, dan menyadari bahwa si pembunuh adalah orang yang melakukan ini padanya. Ya Tuhan, segalanya semakin buruk, dan saya tidak lagi mengerti apa yang terjadi. Saya memutuskan untuk mencari pria yang dibicarakan ibu saya tentang si pembunuh atau penculik. Saya bertanya kepadanya, tepatnya, apa yang ibu saya katakan kepada Anda? Pria itu menjawab, dia menemukan nama penculik anak itu. Tetapi sayangnya, dia tidak pernah memberitahu saya. Saya berencana untuk menemuinya untuk membahas kasus ini. Tetapi sepertinya penculik itu mengawasinya dan membunuhnya sebelum dia bisa mengungkapkan namanya. Seandainya dia memberitahu saya. Sementara itu, Airi sedang dirawat di rumah sakit karena luka ringan. Dia ingin datang menemui saya, tetapi polisi mengawasinya. Dia menceritakan semuanya kepada ibunya, dan ibunya memutuskan untuk membantunya. Dia menyamar dan menggantikannya di rumah sakit, memberikan kesempatan bagi Airi untuk melarikan diri dari rumah sakit. Airi menelepon saya dan kami bertemu. Dia berkata, saya datang untuk memperingatkan Anda tentang seorang pria yang menemui kita sebelumnya, dan bertemu Satoru. Namanya Nishizono. Tetapi saya menjawab, tidak ada orang dengan nama itu dalam daftar tersangka. Dia pasti menggunakan nama palsu. Saya mencapai puncak kelelahan mental, dan tidak bisa lagi mengatur pikiran saya. Saya berkata kepadanya,
Jauhi masalah ini, Airi. Aku tidak ingin kamu terluka lagi karena aku. Terima kasih, tapi itu sudah cukup. Tiba-tiba, polisi menyerbu masuk. Polisi telah mengikuti Airi dan mengepung kami, menangkap saya. Airi mulai menangis, berkata, "Maafkan aku. Saya tidak tahu mereka mengikuti saya. Ini salah saya." Tetapi saya meyakinkannya, "Tidak apa-apa Airi, aku masih percaya padamu." Ketika saya digiring pergi, saya melihat si pembunuh berdiri di depan saya, tertawa jahat sambil menyembunyikan wajahnya. Saat itu, saya mencoba mengaktifkan kemampuan saya untuk memutar waktu ke belakang, berpikir, "Kembalilah. Tolong kembali sekali saja." Dan memang benar, saya kembali ke masa lalu, menemukan diri saya di Museum Sains bersama Kayo, 2 hari sebelum penculikan. Saya tidak percaya saya bisa kembali. Penuh kegembiraan, saya berkata, "Kali ini, saya tidak akan gagal. Saya harus melindunginya dan mengubah masa depan." Saya memutar ulang urutan kejadian berulang kali, sampai hari Natal, hari ketika Kayo seharusnya diculik. Saya memutuskan untuk bertindak dan berkata kepada teman saya akan pergi ke sekolah untuk mengambil sesuatu, lalu saya akan segera kembali. Saya pergi ke rumah Yuki dan menciptakan situasi yang mencurigakan, menyebabkan polisi campur tangan, dan mengalihkan kecurigaan darinya. Kemudian, saya bertemu teman saya Kenya, dan memintanya membantu menyerahkan ibu Kayo kepada polisi. Natal berakhir dan saya membawa Kayo pergi, dan berkata, "Dengar gadis kecil, aku akan menculikmu. Apakah kamu setuju?" Gadis itu menjawab, "Oke, tidak masalah." Saya membawa Kayo ke sebuah bus tua yang ditinggalkan di dekat sekolah, menyiapkan tempat untuknya, dan membawakan beberapa selimut dan makanan. Semuanya berjalan lancar. Hari pertama berlalu dengan damai, dan saya mulai mengubah masa depan. Tetapi tiba-tiba Kayo mendengar langkah kaki mendekati bus. Itu bukan saya. Itu adalah si pembunuh. Gadis itu menahan napas karena ketakutan. Si pembunuh memasukkan tasnya ke dalam bus lalu pergi tanpa menyadari ada orang di sana. Ternyata ini adalah tempat persembunyian si pembunuh. Ya Tuhan, kita terjebak di sarang penjahat. Keesokan harinya, Kayo menceritakan kepada saya dan teman-teman semua yang terjadi. Kami membuka tas dan menemukan alat-alat si pembunuh di dalamnya. Saya terkejut. Kita berada tepat di tempat bermain si pembunuh. Kita harus segera keluar dari sini. Mereka bertanya, "Kemana?" Saya menjawab, "Ikuti aku." Saya membawa mereka ke rumah saya. Ibu saya, secara mengejutkan, tersenyum dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah Anda yang menculik gadis itu?" Saya menjawab, "Bukankah ibu menyuruhku untuk tidak membiarkannya sendirian?" Ibu saya menyambut kami, dan merawat gadis itu seperti putrinya sendiri. Kayo sangat tersentuh dan menangis ketika merasakan kebaikan seperti itu. Setelah itu, ibuku mengantar gadis itu pulang. Namun, ibu Kayo tidak menerima situasi tersebut dan berkata, "Anda menculik putri saya akan memanggil polisi." Mereka menjawab, "Siapa yang melaporkan siapa? Jika Anda begitu peduli pada anak itu, mengapa Anda tidak mencarinya selama 3 hari? Atau Anda hanya berbicara saja?" Dia berteriak marah, "Bagaimana Anda bisa berani? Anda juga menyalahkan saya?" Setelah itu, dia menyerbu dan mencoba memukul mereka, tetapi putrinya melangkah maju untuk melindungi mereka. Dia memukul putri saya, dan begitu dia hendak memukulnya lagi, dia menyadari itu adalah jebakan untuknya. Pada akhirnya, wanita itu harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Layanan perlindungan anak campur tangan dan mendapatkan hak asuh Kayo, mengambil hak orang tua dari ibu anak itu. Dengan demikian, saya tidak hanya menyelamatkan Kayo dari ibu yang kasar, tetapi juga menyelamatkannya dari penculikan, yang mengarah ke masa depan yang sukses. Tetapi apakah itu akhir ceritanya? Belum kawan. Masih ada siswa lain yang dalam bahaya, dan salah satu dari mereka adalah teman saya, yang memudahkan saya untuk melindunginya, dengan berada di dekatnya. Namun, masalah yang lebih besar adalah gadis kedua, Aya, yang bersekolah di sekolah yang sama sekali berbeda dan tidak memiliki hubungan dengan saya atau teman-teman saya. Kenya melihat kecemasanku dan bertanya, "Ada apa? Bukankah kamu seharusnya menyelamatkan Kayo dari ibunya? Kita sudah berhasil melakukannya. Jadi, apa yang ada di pikiranmu sekarang?" Saya menjawab, "Sebenarnya, saya akan memberitahu Anda, tetapi jangan beritahu siapapun. Tujuan saya bukan hanya menyelamatkannya dari ibunya. Saya melindunginya dari seorang penculik dan pembunuhnya." Kenya terkejut. "Apa? Kamu pikir orang ini akan berhenti di Kayo?" Saya menggelengkan kepala. "Tidak. Masih ada orang lain yang perlu kita lindungi, termasuk Aya." Kenya tidak percaya dan berkata dengan nada mengejek, "Apa-apaan ini cerita pagi yang aneh? Kamu menjadi detektif tanpa memberitahu kami?" Tapi akhirnya, dia memutuskan untuk membantu, mengatakan, "Baiklah, mari kita lihat sejauh mana kebohongan ini." Saya mulai berusaha berteman dengan Aya dan meyakinkannya untuk bergabung dengan kelompok kami. Akhirnya saya berhasil, dan dia menjadi teman kami, yang berarti saya telah melindungi semua siswa yang menjadi sasaran. Kenya kemudian bertanya kepada saya, "Sudah selesai sekarang?" Saya menjawab, "Tidak,
si pembunuh tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencari anak lain untuk diculik. Dan saya harus mencari tahu, siapa korban berikutnya. Setelah berpikir, saya menyimpulkan bahwa target berikutnya adalah anak yang kesepian. Seperti Kayo sebelumnya, hanya ada satu gadis yang cocok dengan deskripsi itu, Misato. Saya mulai mengawasi Misato dan menyadari bahwa dia pergi menonton pertandingan kelasnya. Saya mengikutinya, tetapi dia masuk ke kamar mandi. Saya menunggu di luar. Dia terlalu lama di dalam. Saat saya menunggu dia keluar, saya memekik ketika seorang guru mendekat dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, Satoru?" Sudah selesai dengan Kayo, dan sekarang mengikuti Misato, saya mencoba menjelaskan. Tidak, saya hanya menunggunya keluar dari kamar mandi. Tetapi guru itu menunjuk ke Misato, yang sudah pergi, dan berkata, "Gadis itu menelepon. Jadi, siapa yang kamu tunggu?" Saya melihat keluar dan melihat truk kecil keluarga Yuki. Saya langsung tahu bahwa dia telah diculik. Saya putus asa memohon kepada guru untuk membantu saya mengejar truk. Guru itu setuju, dan kami mengejarnya. Tetapi dalam perjalanan, guru itu mulai berbicara dengan aneh. Kemudian dia berkata, "Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia yang berbahaya. Truk ini sebenarnya bukan milik saya." Seketika, saya menyadari kebenaran yang mengerikan. Guru itu sebenarnya adalah si pembunuh. Dia tahu segalanya tentang para siswa, dan telah merencanakan segalanya dengan cermat. Ketika dia menyadari bahwa saya terus-menerus mengganggu rencananya, dia memutuskan untuk menyingkirkan saya. Saya benar-benar terkejut ketika menyadari bahwa semuanya adalah jebakan untuk menangkap saya. Guru itu adalah orang yang memberitahu Misato tentang pertandingan, yang memasukkan obat ke dalam minumannya, memaksanya masuk ke kamar mandi. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, identitas asli si pembunuh. Tapi sudah terlambat, guru itu telah menjebak saya di dalam mobil, dan menenggelamkannya ke sungai. Saat tenggelam, saya berpegang teguh pada harapan dan berkata kepada guru, "Saya tahu masa depan Anda, dan Anda akan membutuhkan saya. Saya akan kembali untuk mengakhiri Anda." Kemudian saya tenggelam sepenuhnya. 15 tahun berlalu, saat saya masih koma, dalam akibat kecelakaan itu, ternyata guru itu tidak membunuh saya, karena dia merasa membutuhkan saya. Dia bahkan dipengaruhi oleh kata Safaya ketika saya mengatakan bahwa saya tahu masa depannya. Selama tahun-tahun itu, ibu saya tidak pernah meninggalkan saya, dan terus merawat saya sampai saya akhirnya sadar. Namun, saya bangun tanpa ingatan, tidak ingat apapun selain nama saya. Ingatan saya kabur dan tidak jelas. Teman-teman mulai datang mengunjungi saya, termasuk Kenya. Ibu saya memberitahu mereka untuk tidak memaksakan ingatan saya. Jangan memaksanya. Anak itu akan mendapatkan kembali ingatannya sendiri. Kayo juga datang mengunjungi saya, mengungkapkan bahwa dia telah menikah dan bahkan punya anak. Melihatnya, saya tidak bisa menahan air mata. Dia adalah gadis yang hidup saya pertaruhkan untuk menyelamatkannya. Dia berterima kasih kepada saya dengan sungguh-sungguh, mengatakan, "Terima kasih Satoru, karena telah melindungi saya. Saya berterima kasih dari lubuk hati saya, karena telah menarik saya keluar dari kegelapan tempat saya dulu hidup." Ketika saya menyentuh tangan anak itu, ingatan saya mulai kembali. Saya menyadari bahwa saya tidak hanya menyelamatkan Kayo, tetapi juga teman-teman saya. Tiba-tiba, saya ingat semua kebenaran. Si pembunuh adalah guru. Saya kembali ke kamar untuk memulai rehabilitasi fisik, agar bisa berjalan. Bagaimanapun, fakta bahwa saya tidak dapat bergerak setelah 15 tahun terbaring di tempat tidur, adalah hal yang wajar. Namun, berkat tekad yang kuat, saya pulih dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga bahkan para dokter tidak dapat mempercayainya. Beberapa waktu kemudian, guru itu datang mengunjungi saya dan bertanya, "Kamu tidak ingat saya?" Saya berpura-pura masih amnesia dan menjawab, "Tidak, siapa Anda?" Merasa lega, guru itu mulai berbicara, mencoba menggali masa lalu saya, tetapi saya terus berpura-pura amnesia. Oleh karena itu, guru itu akhirnya pergi. Setelah itu, saya memutuskan untuk mengunjungi anak yang sakit. Tetapi dalam perjalanan, saya kebetulan bertemu dengan guru, yang meminta untuk pergi bersama saya. Sebaliknya, guru itu membawa saya ke atap, dan tiba-tiba bertanya dengan tajam, "Kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu, bukan? Kamu telah menipu saya selama ini." Tapi saya tidak menunjukkan rasa takut. Guru itu melanjutkan, "Saya tahu Anda diam-diam merekam saya. Berikan ponselnya. Jangan bermain-main dengan saya. Anda adalah guru saya." Ternyata, guru itu mengacaukan kantong darah anak yang sakit, mencampurnya dengan zat kimia. Sidik jari di kantong itu milik saya. Oleh karena itu, jika anak itu meninggal, saya akan disalahkan atas kejahatan itu, dan dipenjara. Tapi saya tertawa terpaksa dan berkata, "Apapun yang ingin Anda lakukan. Saya tidak punya apa, apalagi untuk hilang di dunia ini. Saya telah menyelamatkan semua orang yang saya cintai, dan saya tidak menginginkan apapun lagi." Kemudian saya tiba-tiba berlari ke tepi atap, siap untuk melompat. "Saya akan melompat sekarang."
dan Anda harus membersihkan darah itu sendiri. Guru itu terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu rencanaku?" Saya tertawa terpaksa, dan menjawab dengan senyum licik. "Saya tahu segalanya yang telah terjadi, dan segalanya yang akan terjadi. Sederhananya, saya telah menghancurkan masa depan Anda sepenuhnya, dan Anda tidak dapat hidup tanpa saya." Kemudian saya melemparkan diri saya dari atap, tetapi seperti yang saya duga, guru itu bergegas dan pada detik terakhir meraih saya. Saya yakin dia tidak bisa hidup tanpaku. Jika guru itu benar-benar ingin membunuh saya, dia akan melakukannya sejak lama. Bahkan ketika saya dalam keadaan koma, jauh di lubuk hati, guru itu dihantui oleh saya. Saat itu, guru itu menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dan berkata, "Saya tidak bisa membiarkan Anda hidup lebih lama. Anda akan membunuh saya dan mengakhiri hidup Anda." Dan memang benar, dia melepaskan saya dan bersiap untuk melompat juga, mengatakan, "Saya tidak punya tempat lagi di dunia ini. Saya akan mati bersamamu." Tetapi begitu dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan terbesar dalam hidupnya. "Saya telah merencanakan semuanya. Saya berkolaborasi dengan ibu dan teman-teman saya, yang menunggu di bawah gedung, yang menyiapkan kasur pengaman raksasa untuk saya darati dengan aman." Akhirnya, guru itu menyadari bahwa waktunya telah habis. Dia ditangkap dan hidup kembali normal. Saya tidak hanya selamat, tetapi juga mengubah masa depan yang suram yang menanti saya. Saya bahkan menjadi seorang mangaka terkenal, mencapai kesuksesan besar, dan membuktikan kemampuan saya. Suatu hari, saya kembali ke tempat yang sering saya kunjungi bersama Airi dan di sana, saya bertemu dengannya lagi. Tentu saja, dia tidak mengenali saya tetapi cara dia berbicara, dan segala sesuatu tentang dia, persis seperti yang saya ingat. Begitulah akhir dari sebuah perjalanan yang penuh dengan peristiwa yang mendebarkan dan luar biasa, sebuah kisah yang penuh emosi dan ketegangan yang sangat memengaruhi Satoru dan sepenuhnya mengubah arah hidupnya. Mari kita nantikan ringkasan menarik dan unik lainnya. Cerita saya sampai di sini, pastikan Anda berlangganan dan menyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi.